Wah, mana nih kakak-kakak sekolah minggu Bang Jose? Kok belum pada datang sih? Mana ya? Wah, siap adik-adik. Ih, abang-abangnya udah pada siap ya? Keren ya, udah siap memuji Tuhan. Tapi sebelum kita sekolah minggu, kita mau ngapain, Kak? Kita mau melihat adik-adik yang mengerjakan PR minggu lalu. Ini dia videonya. Cara menaati perintah orang tua, mendengar nasihatnya dan tidak melawannya. Cara saya menaati orang tua saya. Ketika saya disuruh oleh ibu saya harus menaatinya tanpa mengeluh. Contoh, ketika saya disuruh mencuci piring, saya harus melakukannya tanpa mengeluh. Terima kasih. Halo Kak, nama saya Yusti. Jadi saya akan menyebutkan cara taat kepada orang tua. Yang pertama, kalau disuruh mengerjakan PR harus mau. Kedua, membantu mama. Ketiga, mau disuruh membeli peralatan masak di warung. Keempat, kalau disuruh mandi, kita harus mandi. Penjelasannya mengapa kita harus taat kepada orang tua, karena kita harus mentaati orang tua seperti Petrus mentaati kata-kata Yesus. Kita harus mentaati orang juga, karena kita harus mentaati orang-orang dan orang tua, karena taat itu harus menjalankan tugas dari orang yang lebih tua. Terima kasih. Cara mentaati orang tua. Pertama, kita harus menaati seluruh perintahnya, seperti kita harus membersihkan rumah atau membantu orang tua. Kita juga harus disiplin, semisal kita harus mengatur waktu kita dalam sehari-hari. Dan kita harus menuruti nasihat-nasihatnya, seperti kita dinasihati untuk belajar agar ujian-ujian yang akan dikerjakan untuk hari besok atau hari selanjutnya bisa dikerjakan dan dapat menilai yang memuaskan. Cara menaati perintah orang tua. Jika orang tua memberi perintah, kita harus melaksanakan perintah tersebut. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Cara mentaati nasihat orang tua. Pertama, hidup rukun atau damai dengan adik maupun dengan anggota keluarga lainnya. Dua, rajin belajar. Ketiga, hidup disiplin. Shalom. Cara taat kepada orang tua adalah tidak bandel, tidak melawan orang tua, dan membantu orang tua. Terima kasih. Cara mentaati orang tua. Yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, tidak melawan kepada orang tua. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Salam Kak, selamat hari Minggu. Nama saya Jeremy Yusuf. Saya akan memberitahu cara menaati perintah orang tua. 1. Tidak melawan orang tua. 2. Tidak berbohong kepada orang tua. 3. Tidak bertengkar dengan adik. Terima kasih Kak. Salam, Tuhan memberkati. Selamat pagi Kak, hari ini saya akan memberikan tugas yang diberikan Kakak. Contoh agar kita menaati perkataan orang tua. Contoh yang pertama ialah apabila orang tua berkata, besok ujian nak, mari belajar agar nilai bagus. Apabila kita melakukannya dan menaatinya sekarang juga, kita akan mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan bagi diri kita sendiri. Akan tetapi apabila kita melanggar atau tidak menaatinya, kita akan menerima sebaliknya, yaitu mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Contoh yang kedua ialah
apabila kita disuruh orang tua membeli bahan-bahan untuk makanan, apabila kita langsung mau disuruh, kita agar bisa makan lebih cepat dan juga disediakan makanan yang lebih cepat. Apabila kita tidak mau, kita akan mendapatkan lebih lama dan kita akan kelaparan. Terima kasih Kak, segitu aja tugas dari saya. Terima kasih. Oke adik-adik, tadi kita sudah melihat adik-adik yang mengerjakan PR minggu lalu. Nah, sekarang kita mau mulai kebaktian kita pada hari ini. Kita mau bernyanyi lagu Halo Hello Ola. Ayo Bang. Pakai gerakan ya adik-adik. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita nyanyi sekali ya. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ibadah kita pada hari ini. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita sikap berdoa, kita menyanyikan lagu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang segera dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus. Datang segera dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu.
berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Pada semangat, kita mau memuji nama Tuhan lagi nih. Kita mau bernyanyi lagu KASIH. Ayo Bang. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siapkan Alkitab dan alat tulisnya? Sudah ya? Kita mau menyanyikan satu lagu, Aku Mengasihi Engkau Tuhan. Dengan segenap hatiku
adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Wah, pasti sehat semua ya. Kalau misalnya ada yang sakit, tetap jaga kesehatan, oke? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama itu adik-adik harus siapkan Alkitabnya. Setelah itu, mari kita sikap berdoa. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa karena pada hari ini kami masih bisa berkumpul untuk menyaksikan ibadah online. Kiranya Tuhan yang selalu sertai kami dimanapun kami berada. Sebentar kami ingin membaca firman-Mu, kiranya Tuhan yang berkati kami, biarlah kami bisa menerima firman yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, nah tema hari ini, tema kita itu adalah percakapan Yesus dengan Simon. Simon siapa tuh Kak? Simon Petrus. Nah, sebelum lanjut kita buka Alkitab kita dari Yohanes 21 pasal yang ke-15 sampai Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Sudah adik-adik? Kalau sudah, kita baca sama-sama mulai dari perikopnya. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan di kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Baik adik-adik, tadi ini kan di Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19, di situ ada percakapan Tuhan Yesus dengan Simon ya. Makanya tadi kakak sudah bilang bahwa tema hari ini adalah percakapan Yesus dengan Simon. Nah, dari firman Tuhan yang saat ini kita dengarkan, ini tuh masih ada hubungannya adik-adik sama tentang penyaliban Tuhan Yesus yang kemarin sudah kita saksikan Paskahnya, Jumat Agungnya, seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi kejadian ini tuh terjadi setelah kebangkitannya Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan lalu mereka makan bersama. Setelah itu ketemulah sama si Simon Petrus. Nah, kalau adik-adik tahu, dulu itu sebelum ada banyak muridnya Tuhan Yesus, para muridnya ini kan bekerjanya sebagai penjaring ikan. Kalau adik-adik masih ingat, mereka sebagai penjaring ikan. Nah, setelah itu kan Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Nah, setelah itu ke-12 murid Tuhan Yesus berserta Tuhan Yesus memberitakan Injil, mengajarkan tentang firman Tuhan itu sebelum Yesus disalibkan dan sebelum Yesus bangkit. Nah, sekarang ini Yesus kayak melihat, waduh, mereka sudah kembali nih menjadi penjari ikan. Karena setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan kemudian bangkit,
sebelum bangkitnya mereka tuh sudah nggak melakukan lagi tuh pengajaran Injilnya, udah nggak ada lagi tentang pemberitaan firman Tuhan Yesus. Makanya di sini pun Tuhan Yesus mau berkata kepada Simon. Makanya kan tadi Tuhan Yesus ada tuh bertanya sebanyak 3 kali. Nah, kita mundur lagi adik-adik. Kalau adik-adik ingat waktu sebelum penangkapan Tuhan Yesus, kan ada tuh Simon menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, sekarang sama nih. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon sebanyak 3 kali. Nah, Simon ini kita anggaplah dia sebagai ketua atau sebagai ketua para murid yang ada di 12 murid itu. Nah, Yesus itu sebenarnya kan bertanya nih. Yesus kan bertanya seperti ini. Benar di ayat yang 15. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, itu kan Tuhan Yesus bertanya sebanyak 3 kali. Nah, kalau adik-adik pahami, sebenarnya pertanyaan Tuhan Yesus ini adalah kayaknya seperti tentang mengasihi ya Kak ya. Kenapa Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Nah, di sini Kakak juga mau mengajarkan kepada adik-adik. Tuhan Yesus itu ingin tahu seberapa Simon ini mencintai Tuhan Yesus. Apalagi kalau kita ingat sebelumnya Simon itu sempat menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, kalau kita pikir-pikir, Simon bilang iya aku mengasihi engkau, tapi kok waktu itu dia menyangkal Tuhan Yesus ya sebanyak 3 kali. Nah, tapi kalau adik-adik masih menyimak cerita tentang penyangkalan Simon itu, Simon langsung tersentuh hatinya. Simon langsung merasa bersalah karena sudah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, Simon itu kan sadar ketika ada ayam berkokok. Kalau adik-adik mau coba lihat, itu ada di Matius 26. Adik-adik boleh buka, itu ada di ayat 75. Matius 26 ayat 75 Kakak bacakan. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, di situ Simon atau Petrus dia sudah menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Nah, ketika Tuhan Yesus bertanya, makanya dia jadi sedih nih. Aduh, kenapa ya aku sampai ditanya 3 kali gitu kan? Nah, dari sini kita bisa ambil pelajarannya adik-adik. Kalau kita mencintai Tuhan Yesus, kalau kita menyayangi Tuhan Yesus, yang kita lakukan apa? Kita harus berbuat baik, kita harus membaca Alkitab, kita harus juga berdoa sama Tuhan Yesus. Berdoa kita harus bercerita sama Tuhan Yesus, menceritakan semua yang ingin kita ceritakan. Karena kalau misalnya kita bilang, aku mengasihi Tuhan Yesus melebihi apapun, tapi tiap pagi nggak pernah tuh adik-adik yang namanya berdoa, mengucap syukur. Terus nggak pernah yang namanya adik-adik sekolah minggu itu kalau untuk mau makan saja tidak pernah berdoa. Terus hal sepele, adik-adik abis dikasih barang sama seseorang, kemudian adik-adik langsung terima dan pergi, tidak mengucapkan terima kasih. Nah, sederhana kan adik-adik mengucapkan terima kasih, tapi itu merupakan bentuk cinta kasihnya adik-adik kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah penuh dengan kasih. Terus juga adik-adik ini kalau adik-adik tahu tentang pelayanan itu mungkin yang adik-adik kenal seperti kakak sebagai guru sekolah minggu, seperti abang-abang sekolah minggu yang bermain musik, kemudian ada amang pendeta, ada pemain musik di ibadah umum seperti organ, kemudian ada, kalau adik-adik pernah lihat ibadah, ada yang bernyanyi itu sebagai singer atau sebagai pembawa acara. Nah, itu kan yang adik-adik tahu adalah sebuah pelayanan. Tapi sesungguhnya adik-adik, pelayanan itu bukan hanya seperti itu saja bentuknya. Bentuk pelayanan di rumah juga bisa adik-adik lakukan sebagai bentuk kasihnya adik-adik terhadap Tuhan Yesus. Contohnya membersihkan rumah, membantu orang tua, mencuci piring yang plastik,
bisa adik-adik tuh, atau misalnya selesai makan adik-adik langsung cuci piringnya. Nah itu kan sudah dari bentuk kasihnya adik-adik terhadap Tuhan Yesus, yaitu dengan cara membantu orang tua. Nah di sini tadi kakak sudah banyak cerita. Yang kakak ceritakan itu adalah mungkin ada bentuk kasihnya, ada perbuatannya. Tapi di sini kan tadi temanya itu percakapan Yesus dengan Simon. Nah, percakapan Yesus dengan Simon di sini adalah yang boleh adik-adik ingat bahwa kita harus tetap mengasihi Tuhan Yesus. Nah, untuk menciptakan, untuk mewujudkan seberapa cintanya adik-adik terhadap Tuhan Yesus, adik-adik harus melakukan perbuatan baik. Lakukan perbuatan yang menggambarkan tentang cintanya adik-adik terhadap Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik untuk firman kita saat ini. Nah, saat ini juga kakak mau kasih tugas untuk adik-adik. Tugasnya itu mudah. Adik-adik di sini ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya itu dari Matius 16 ayat 19. Nanti adik-adik hafalkan, kemudian adik-adik rekam dengan video dan boleh kirim di grup orang tua sekolah minggu. Sampai di sini dulu firman Tuhan. Semoga adik-adik bisa menjadi teladan yang baik. Adik-adik bisa mengikuti imannya Petrus bahwa Simon, bahwa dia harus tetap mengasihi Tuhan dan harus berbelas kasih terhadap siapapun. Kita mau menyudahi firman Tuhan ini, kita mau berdoa. Adik-adik boleh sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa karena pada saat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih karena kami sekarang sudah mengerti Bapa bahwa kami harus seperti Simon yang harus bisa tetap mengasihi Tuhan, tetap sabar, dan juga tetap harus memberitakan Injil Bapa. Tuhan Yesus sertakan kami anak-anak sekolah minggu, biarlah kami bisa menjadi gambaran dan serupa seperti Allah untuk bisa mengasihi orang-orang sekitar dan membantu orang-orang sekitar. Tuhan Yesus, ampuni juga segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, yang itu kami sengaja maupun tidak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, inti dari firman Tuhan kita pada hari ini yaitu mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh, tidak melalui perkataan tetapi juga dibuktikan melalui perbuatan. Nah, untuk meresponi firman Tuhan kita bernyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Ayo Bang. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau sudah memberikan nafas kehidupan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Semoga firman-Mu berguna di kehidupan kami. Ya Tuhan, jagalah kami dan lindungilah kami dimanapun kami berada.
Maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan, yang sengaja maupun tidak disengaja. Ya Tuhan, berilah kami kesehatan ya Tuhan, dan hilangkanlah virus corona ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita mau persembahan. Sudah disiapkan persembahan adik-adik? Sudah ya, persembahannya nanti diberikan kepada orang tua dan orang tua akan memberikannya kepada gereja. Kita mau menyanyikan satu buah lagu, Bila Topan Keras Melanda Hidup. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dan kasih karunia Tuhan kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.